2026 yang bertindak sebagai khatib Ustaz Dr. Al-Hadir Imam Syekh Mahmud Ahmad Wan, Wali Ustaz Mas Rizal, dan untuk khatib Jumat yang akan datang insyaallah bersama Ustaz Dr. Andes Haji Bayhaqi Muhammad. Demikian umat ini kami sampaikan, dan berhubung waktu Jumat sudah masuk kepada Ustaz, kami silakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menghadiri ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan ibadah kita sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat kelak nantinya insyaallah. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan derajat hadis hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika itu, dan ini juga sekaligus menjadi nasihat untuk kita semuanya. Ada 3 wasiat Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun saja kalian berada. Berbicara dalam masalah takwa, kita insyaAllah memahami semuanya secara sederhana. Takwa itu adalah menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tentu memahami perintah dan larangan ini tidak bisa kita mengukur dengan ukuran manusia biasa. Kita tidak bisa membuat sebuah ketakwaan itu menurut aturan main yang kita buat bersama. Apakah itu organisasi, apakah dia kelompok, apakah dia pengajian atau pribadi. Takwa itu sudah ada standarisasinya. Apa standarisasinya? Atiullah wa atiur Rasul. Standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Maka bagi siapa yang bertakwa, maka perhatikanlah standar ini, Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita membuat standar ganda selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita mengambil standarnya itu dari sebuah kelompok, organisasi, ustaz, tengku, ya, atau menurut akal kita? Islam datang itu memerdekakan diri kita dari hal-hal pengaruh dari apa selain dari Allah dan Rasul. Makanya akal itu digunakan untuk menyandarkan diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam beragama itu tidaklah ada yang sulit kalau kita ingin menjalaninya sesuai dengan tuntunan. Namun yang jadi masalah besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita menyingkirkan, menyampingkan dua pedoman ini, maka terjadilah apa yang terjadi selama ini di tengah masyarakat kita. Nilai ketakwaan itu dibungkus dengan pendapat seseorang, dengan pemahaman kelompok dan lain sebagainya, sehingga terjadilah benturan antara satu komunitas dengan komunitas lain, antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain. Karena apa? Mereka menggunakan standar ganda selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berbicara takwa, terutama dalam masalah akidah dan ibadah, para ulama telah memberi sebuah kaidah yang tegas betapa bahwa dalam beragama itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yakni ketika kita berbicara agama, sebesar apapun atau sekecil apapun, maka dia harus berdasarkan dalil, akal untuk memahami dalil, bukan dalil untuk memahami akal. Maka ketika akal kita letakkan di atas dalil, disinilah kerusakan-kerusakan kita, terutama dalam beragama. Jangankan masalah aturan agama, aturan dunia saja yang telah dibuat oleh pemerintah misalnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang atau kanun, kalau kita di Aceh, itu akal itu jangan diletakkan di atas undang-undang atau kanun. Kalau itu kita letakkan, rusaklah undang-undang yang sudah disepakati. Tetapi apa? Bagaimana akal ini memahami undang-undang dan kanun yang sudah disepakati? Maka Al-Quran dan Sunnah itu sudah disepakati. Maka akal kita adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai apa yang telah Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram, lihatlah fenomena masyarakat kita dalam menyambut Muharram ini. Ketika akal itu diletakkan di atas dalil, maka rusaklah berbagai macam pemahaman keyakinan dalam beragama, wabil khusus di bulan Muharram ini. Nah, kita yang tidak mau mengkaji, melihat, mendengar, menelaah, akhirnya apa? Ikut-ikutan, alias kita itu taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan tanpa kita mau tahu dari mana sumbernya. Beda dengan ittiba'. Kalau ittiba' itu kita mengikuti juga, tetapi kita mengikuti karena kita tahu dalilnya dari mana mereka ambil. Kita tahu dari mana sumbernya sehingga dia beramal seperti itu, maka saya harus beramal seperti itu. Beda dengan taklid. Maka para ulama mengharamkan bagi kita kaum muslimin taklid. Karena taklid itu ikut dengan membabi buta. Hana mungkin gue kamu kalah. Itu keyakinan. Akhirnya apa? Ikut. Sehingga ketika ada orang yang datang mendatangkan dalil menjelaskan bahwa itu keliru, maka dia akan membantah sekuat tenaganya, mengkerahkan semua akal pikirannya, bahkan mengajak orang lain untuk membantah orang
yang membantah keyakinan dan amalnya atau pemahamannya yang keliru, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah fenomena Muharram, menyambut satu Muharram, membesar-besarkannya sampai membuat berbagai macam ritual. Ada yang ritualnya membuat zikir, salawat bersama, membuat doa-doa, membuat salawat yang tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab fikih para ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu, dari para sahabat yang mereka langsung berguru kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kami bersalawat kepadamu. Tidak pernah diajarkan itu kepada kita, tetapi itu muncul ketika menyambut bulan Muharram, satu Muharram, dan itu dibesar-besarkan, dan itu diajak bukan hanya oleh satu dua orang, bukan oleh satu dua kelompok, bukan oleh satu dua pemerintah, hampir semuanya. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya karena kita yang paham, kita yang tahu, diam dengan fenomena taklid itu. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjelaskan itu semua, bahwa fenomena itu tidak sesuai dengan syariat, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana menyambut bulan Muharram? Seperti biasa, tidak ada ritual apapun di sana. Yang ada ritual itu hanya pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang baru saja kita lalui Rabu dan Kamis kemarin. 9 dengan puasa Tasu'anya dan kemarin dengan puasa Asyuranya. Itu jelas hadisnya, jelas perintahnya, dan itu sesuai dengan yang namanya takwa. Itulah dia. Selebih daripada itu tidak. Selebih daripada itu, bulan Muharram merupakan salah satu bulan haram yang mana Rasulullah katakan dia punya nilai lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka beramallah di sana. Yang amalan itu sifatnya itu bebas, mutlak, apapun silakan, selama ibadah itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak perlu kita membuat ritual-ritual sampai mendatangkan dalil-dalil hadis-hadis palsu, ya, pendapat-pendapat yang lemah, sehingga kita menjadikan keyakinan bahwa dalam bulan Muharram ada ritual ini, ibadah ini, keyakinan ini, dan seterusnya. Nah, lihatlah kemudian orang-orang Syiah, dan mereka lah bisa kita katakan dengan bahasa ekstrim, ya, otak pelaku perusakan syariat Islam di bulan Muharram itu mereka lah dedengkotnya. Lihat keyakinan orang-orang Syiah. Mulai menyambut satu Muharram, mereka melakukan berbagai macam ritual, zikir, berbagai macam, sampai kepada Asyura kemarin. Mereka merayakan dengan wafatnya Husain, cucu Rasulullah SAW, dengan mereka memukul-mukul badannya. Ada yang memakai senjata untuk memukul-mukul badannya. Semakin banyak yang luka, semakin banyak keluar darah, menunjukkan dia kecintaannya kepada Ahlul Bait, menunjukkan bahwa dia ciri-ciri daripada penduduk surga, dan lain sebagainya, keyakinan seperti itu. Nah, kita di Indonesia tidak sampai kepada level itu. Di bawah itu membuat dengan ritual-ritual berbagai macam ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketakwaan itu sekali lagi, karena itu dia berbasis agama, itu bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, ikuti itu saja. Ada, laksanakan, tidak tinggalkan, selesai. Simple sekali kita dalam beragama ini. Kenapa kita merepotkan diri kepada hal-hal yang tidak pernah dicontohkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Yang ada contohnya saja, yang ada perintahnya saja dari Rasulullah SAW, kita tidak mampu melaksanakannya dalam 1 kali 24 jam. Untuk apa kita tambah yang tidak-tidak? Kepu datamah datadain, yang kagiyu medang hae da bubuan, datamah yang endak. Kemudian kita mengaku apa? Kamulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sisi mana kita lihat itu? Ini sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun engkau berada, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutuplah, ya,
amal keburukanmu itu, perbuatan burukmu itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, memberi kabar gembira kepada kita. Antara satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, Allah akan menghapuskan dosa di antara kedua sholat itu. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita selama antara Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian antara Ramadan dengan Ramadan, antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Lihat bagaimana Allah memberikan keistimewaan bagi kita sebagai seorang mukmin. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia, cucu Adam itu pasti ada berbuat kesalahan. Maka yang paling baik orang yang berbuat kesalahan itu cucu Adam itu siapa? Mereka yang selalu beristighfar, mereka yang selalu bertobat setelah berbuat keburukan. Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Semuanya ada, besar kecil mungkin ada pada diri kita. Nah, mukmin yang baik itu apa? Tutupilah dia dengan kebaikan. Perbanyak sedekah, insya Allah menutupi. Senyum menutupi. Bersedekah, sholat dan seterusnya, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, baik kecil maupun yang besar. Tentunya sekali lagi dalam hal ini tuntunan kita dalam melakukan ibadah-ibadah ini kembali lagi kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita melakukan sebuah kebaikan dalam rangka untuk menutupi kesalahan-kesalahan selama ini, justru kita berbuat maksiat lain dalam bentuk ibadah lain. Ini sedang jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan apresiasi kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sekali lagi, kullu bani Adam khata. Setiap cucu Adam, anak Adam pasti dia berbuat kesalahan. Maka anak Adam yang paling baik, cucu Adam yang paling baik, manusia yang paling baik adalah mereka yang selalu bertobat dan menyucikan dirinya dari waktu ke waktu, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala berbicara akhlak. Walaupun selama ini ada sebagian kita memberikan istilah-istilah untuk membahas, untuk menjelaskan perilaku manusia menggunakan istilah-istilah lain seperti budi pekerti, misalnya moral. Kita harus memahami bahwa moral, budi pekerti itu beda dengan akhlak. Beda sekali. Walaupun sepintas kita melihat budi pekerti, moral, akhlak itu adalah perangai manusia. Melihat sepintas iya, tetapi kalau kita melihat secara teoritis atau konsepnya, dia jauh sekali berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau akhlak itu, istilah akhlak itu bukan dari lisan manusia. Itu langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah akhlak di dalam Al-Qur'an banyak tempat kita temukan. Maka istilah akhlak itu bukan buatan manusia, tetapi buatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun moral dan budi pekerti itu istilah yang dibuat oleh manusia. Makanya standar seseorang itu berakhlak beda dengan standar orang bermoral atau berbudi pekerti. Bermoral itu ukurannya manusia. Kalau di satu tempat orang menyebut dia bermoral, di tempat lain belum tentu bermoral. Karena apa? Ukurannya pandangan manusia di satu tempat. Perilaku orang aja, menurut kita itu sudah bermoral. Tapi menurut orang Jawa belum tentu. Menurut orang Batak belum tentu. Karena apa? Mereka punya standarnya masing-masing. Itu kalau berbicara moral. Tapi kalau berbicara akhlak, dimanapun kita berada standarnya sama. Kalau sudah menyatakan itu dia tidak berakhlak, ke Afrika pun kita pergi, ke benua Amerika pun kita pergi, ke Jepang pun kita pergi, tetap wajib kita katakan dia tidak berakhlak. Walaupun masyarakat di situ mengatakan dia berakhlak, bermoral. Ini
Jadi istilah-istilah seperti ini terkadang terutama di dalam dunia pendidikan ada pengkaburan sehingga istilah akhlak ini tidak lagi menjadi istilah yang membanggakan bagi kita ketika kita menyebut menjelaskan tentang perilaku manusia. Oleh karena itu ketika kita menyatakan dia berakhlak atau tidak berakhlak, maka standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dia berakhlak, apa standarnya? Lihat, Al-Quran menjelaskan tidak, hadis menjelaskan tidak. Kalau ada berarti dia berakhlak, kalau tidak berarti dia tidak berakhlak. Selesai. Tapi kalau moral kita harus bertanya dulu, dia orang mana? Pak kampung ini ya. Purung Aceh, Purung Batak, Purung Padang, Purung Jawa, Purung Papua. Tanyakan dulu. Oh, dia orang Papua, wajar. Jangan kita salahkan dia. Kenapa? Menurut mereka itulah moral yang baik menurut mereka. Menurut Aceh dalam kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW pergaulan manusia dengan akhlak yang mulia ini dengan yang baik? Itu tadi, karena kita dimanapun kita berada, standar akhlaknya itu sama. Ke Jepang kita pelajari Al-Quran, melahirkan akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Belajar kita hadis, lahirlah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berada kita di Jepang, orang Jepang juga mempelajari yang sama, maka standarnya juga akan sama. Ini sila jamaah Jumat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, 3 wasiat Rasulullah SAW yang harus kita pahami dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sempurna insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang jemaah Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak adalah kekuatan kaum muslimin kecuali dengan kita salat berjamaah. Bukan dengan berkumpul-kumpul kita di lapangan. Apalagi berkumpul di lapangan mengarah kepada perbuatan maksiat. Walaupun terkadang perbuatan itu sudah ditegur, sudah dinasihati, tetapi tetap juga dilaksanakan, maka urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang mukmin, jika melihat ada orang yang mengajak untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara berkumpul di sebuah tempat dengan membuat acara-acara yang mengarah kepada maksiat, apakah itu dalam bentuk konser atau yang sejenisnya, maka yakinlah itu bukan persatuan dan kesatuan umat Islam, tapi itulah bentuk penghancuran kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka orang yang melakukannya dia harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Harus bertanggung jawab nanti dia di akhirat. Kita kaum muslimin hanya sekedar mengingatkan dimanapun kita berada dengan bahasa yang santun. Di mana saja kita ingatkan bahwa jangan lakukan itu. Ketika itu Anda lakukan, yakinlah sebanyak manusia yang datang, maka sebanyak itulah dosa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara kita mempersatukan umat Islam, lihatlah contoh Rasulullah SAW. Apa itu? Dengan Rasulullah memaksakan para sahabat untuk sholat berjamaah ke masjid. Sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah statement apa? Untuk melihat seseorang itu munafik atau tidak dalam beragama, lihatlah dalam sholat berjamaahnya. Jadi mudah untuk melihat di zaman Rasulullah, melihat dia itu munafik atau tidak dalam beragama ketika sholat berjamaah. Kalau dia selalu sholat berjamaah, terutama isya dan subuh, maka mereka terlepaslah daripada sifat-sifat kemunafikan. Tetapi kalau mereka tidak tampak, terutama di dua waktu itu isya dan subuh, maka hampir bisa dipastikan dia adalah munafik. Bayangkan di zaman Rasulullah yang begitu ketatnya, hanya 2 waktu itu. Sekarang kita lihatlah, hampir setiap waktu kita tidak pernah ke masjid. Jangan-jangan kita sudah termasuk orang munafik tulen dalam beragama ini. Rasulullah hanya 2 waktu untuk melihat kemunafikan. Kita 5 waktu tidak pernah hadir ke masjid. Berarti
Kesimpulannya, jangan-jangan sekali lagi kita tidak memvonis, kita tidak menuduh, jangan-jangan diri kita sudah termasuk daripada kelompok-kelompok orang munafik dalam agama ini. Kalau itu terjadi pada diri kita, apa? Maka nanti di akhirat, ketika Allah sudah menimbang semua amalan kebajikan kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka. Munafik itu, kata Rasulullah, adalah keraknya daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terbebas dari itu semuanya. Mari kita jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid dimanapun kita berada, insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.